Para pemirsa yang saya hormati, mari kita buka majelis taklim pada malam hari ini bersama-sama bertawud di dalam hati. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan dan perlindungannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Tawud dimulai. Mari kita jaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah taklim Ar-Ridha dan para pemirsa yang saya hormati. Setiap malam Jumat kita berkumpul. Anda sebagai pemirsa memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama, hanya satu niat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka talabul ilmi. Tidak lain supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah yang benar kepada Allah sehingga kita bisa mencapai derajat takwa dan Allah pasti ridha kepada kita. Kita serahkan diri kita, lahir dan batin kita kepada Allah. Mohon pertolongan, bimbingan, petunjuk, tuntunan, dan perintahnya. Sehingga kita tetap dalam keadaan iman Islam. Kemudian kita tingkatkan keimanan kita untuk mencapai derajatnya. Kita semua menyadari banyak kekurangan, bahkan kekhilafan dan lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Dari itu kita harus selalu mohon ampunan kepadanya, karena hanya Allah lah yang maha pengampun, dan bertaubatlah kepadanya karena Allah maha penerima taubat. Kita berharap semoga ampunan dari Allah
bisa kita terima. Begitu juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun telah tiada. Kita bermohon pada Allah, maafkan dan ampuni mereka ya Allah. Dan kasihanilah mereka. Sayangilah mereka. Supaya mereka menyayangi kita selagi kita masih kecil. Ya Allah ya Rabb, demi kebesaran nama dan agamamu, selalu kami harapkan sehingga dalam hidup dan kehidupan sehari-hari ada di jalanmu, jalan yang lurus dan benar, seperti jalannya mereka yang entah telah engkau beri rahmatmu. Jangan seperti orang-orang yang telah engkau sesatkan serta engkau murkai ya Allah ya Rabb. Ala hadiniyah wa kulinatin salih wa salihat ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karabatihi wa sahabatihi wa min jamil ummati Muhammadin minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil ardi masyariqi wal maghrib wa bil khususan ila arwahi waruh abaina wa ummahatina wajadina wajadatina wa kholina wa kholadatina wa silsilatina. As'aluka ya Allah bil qabul ala qudratihim. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, wabil malaikatul muqarrabin fi quwwatihim wa qudratihim syai'un lillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
ayatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah ta'lim ar-ridha hadirin dan para pemirsa yang saya hormati, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Hambatan bagi setiap insan manusia yang hidup di muka bumi ini, godaan syaitan yang paling utama itu kita diajaknya untuk bermalas-malasan atau malas. Nah, ini harus kita hindari, sebab untuk melawan malas berat, menghindari malas, sehingga kita bisa berbuat sesuatu sebelum rajin, sebab lawannya malas itu rajin. Orang rajin pasti kreatif, tapi orang malas pasif, dia akan dihinggapi penyakit yang lebih parah dari kemalasan itu, yaitu lalai. Dan kelalaian ini akan membawa malapetaka kepada yang bersangkutan. Tapi kalau orang yang rajin, yang kreatif, dia akan merasa senang, gembira, puas, bahkan bahagia. Orang yang malas itu sangat disenangi oleh syaitan. Dalam ilmu manusia, kemalasan ini yang pertama sekali yang berbahaya adalah malas makan. Siapapun tanpa kecuali, dari mulai anak kecil sampai yang sudah dewasa dan tua,
apabila terjadi kemalasan, malas makan, tanda-tanda azal sudah datang. Apalagi orang yang sakit, sudah malas makan, tidak akan lama dia akan dipanggil oleh Allah. Kenapa? Karena makan untuk hidup. Pola makan yang benar, hidup sehat. Kalau halalan thayyiban, pasti panjang umur. Jangan sampai pada jamaah ar-ridho dan para pemirsa malas makan. Sering makan bagus, tapi jangan kenyang. Secukupnya saja. Satu saat akan benar pola makan. Yang tadinya waktu sehat 3 kali. Ini karena ada penyakit bisa 4-5 kali. Per 2 jam lapar. Ikuti secukupnya. Karena apa? Ada organ tubuh lain yang membutuhkan asupan dari sari-sari makanan yang masuk ke dalam lambung kita. Dan yang dibiasakan makan sehari hanya 2 kali, segera rubah. 3 kali, pagi, siang, dan sore. Kalau malam Anda kebetulan tidur larut malam, sebelum tidur ada rasa lapar, makan sedikit. Jangan tidur dalam keadaan perut kosong. Tuh, Pak, kok dibawa ke ilmu kesehatan? Loh, namanya juga tausiah, nasihat. Ya, orang yang berpenyakit atau penyakitan, pelajaran apapun nggak bisa masuk. Karena otaknya tumpul, matanya redup, kupingnya budak. Ya. Tapi kalau orang sehat, benar-benar sami'na wa ata'na. Mendengarkan dan memperhatikan. Ada orang sehat, lagi begini tausiah main HP, itu orang nggak sehat. Terganggu jiwanya. Karena dia was-was. Ini bahaya sekali dan itu sangat disenangi oleh syaitan. Ini temanku nanti, kata syaitan. Ya. Perhatikan, dengarkan. Apabila kita lagi mendengarkan tausiah, lagi belajar, lagi bekerja, lagi ada kegiatan kita, khusus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang malas ini dengan kelalaiannya akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Terutama bagi yang mengaku beriman dan Islam, tinggal ibadah, lalai beribadah, lalai beramal, lalai bersedekah, hidupnya sia-sia. Di kemalasan ini menyebabkan banyak sekali kerugian buat diri pribadi masing-masing. Bagaimana kiatnya supaya tidak malas? Di sini penting sekali. Pertama, jaga kesehatan. Orang yang malas itu jelas nggak sehat. Baik jasmaninya maupun rohaninya. Orang yang malas ada penyakit jasmani dan rohani. Apalagi dia malas ya bukan saja bekerja. Dalam beribadah. Subhanallahadzim. Itu jelas calon-calon
dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Rajin dan kreatif. Artinya selalu dia ini mematuhi aturan dan peraturan. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Maka beruntung. Karena apa? Dia akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menghindari kemalasan, perhatikan yang pertama kesehatan jasmani. Kedua, dengarkan kalau ada nasihat. Jangan menutup telingamu. Jangan mengalihkan pandanganmu. Lihat, perhatikan yang beri nasihat. Dengarkan dengan baik-baik. Batinmu akan sehat. Pola makannya benar. Batinnya benar. Maka orang itu dikatakan sehat walafiat. Banyak manusia ini sehat tapi tidak walafiat. Dan tidak ada orang sehat rohani atau afiat. Ya. Itu pasti dia harus sehat jasmani. Kalau jasmaninya dia ini ada penyakit, bohong, rohaninya afiat. Karena apa? Rohani ada di dalam jasmani. Wadahnya rohani itu adalah jasmani. Ruh dan jiwa pun adanya dalam jasmani, yaitu pada jantung. Napas ruh itu ada pada paru-paru. Di sini kalau wadahnya nggak benar, selain dia akan tumpah, dia tidak akan bisa terjaga dari segala rongrongan luar. Dari itu, kesehatan tubuh jasmani harus dijaga, dirawat dengan baik-baik. Itu pertama, kiatnya untuk tidak malas. Yang kedua, dengarkan nasihat. Kalau yang belajar, patuhi pada gurumu. Mematuhi guru yang memberikan ilmu. Itu suatu modal yang utama untuk sukses dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, supaya tidak malas. Jangan jauh. Jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Baca tiap hari. Pilih waktu yang tepat, yang senggang. Walaupun hanya beberapa ayat. Setelah selesai membaca ayat-ayat, kemudian baca tafsirnya. Kalau tidak mengerti, apalagi paham, tanyakan kepada yang tahu, yang memahami tentang tafsir itu. Sehingga apa? Kita mempunyai pedoman hidup dan kehidupan. Bahwa Al-Quran benar jadi petunjuk yang nyata. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dia membawa kita kepada kesejahteraan, keselamatan, keamanan, baik jasmani maupun rohani. Hal-hal yang untuk menghindarkan kemalasan seperti itu. Kalau orang sudah bisa menghindarkan diri dari kemalasan,
Dia tidak akan pernah lalai. Kalaupun terjadi sesuatu, itu karena lupa, bukan lalai. Kalau lupa itu tidak disengaja. Kalau lalai itu disengaja. Jauh berbeda antara lalai dan lupa. Lain dengan pelupa. Itu penyakit. Karena jasmaninya tidak sehat. Waspada. Jadi kalau sering lupa artinya pelupa. Itu harus segera diperiksakan apa penyakit yang ada pada dirinya sehingga saya misalnya pelupa. Di sini manusia selalu berkilah, beralasan benar kata dirinya sendiri. Tidak mau disalahkan. Jangan kata oleh orang biasa orang lain. Oleh orang tuanya juga tidak mau disalahkan. Oleh gurunya apalagi. Tapi apabila satu saat dia terkena dampaknya yang berat, akan mengakui kesalahannya. Karena apa? Sudah tidak bisa beralasan lagi, mengelak lagi. Penyesalan tidak ada gunanya. Dari itu, jauhi kemalasan. Malas dalam arti lahiriah. Pertama, malas tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau bekerja. Tidak mau beribadah. Tidak mau beramal dan sedekah. Ini berbahaya. Manusia yang seperti ini celaka dunia dan akhirat. Ada katanya dalam peribahasa, dia akan jadi sampah masyarakat. Membebani orang lain. Kemalasan ini dengan mengakibatkan kelalaian adalah sangat merugikan lahiriah dan batiniah. Juga kemalasan ini akan menjadikan orang itu bodoh. Kebodohan. Benernya kata sendiri. Egonya, egoistisnya akan menonjol. Tidak pernah mau mendengarkan. Apalagi nasihat. Omongan, ucapan orang lain. Apa yang dia lakukan seolah-olah benar. Padahal di mata orang lain salah. Apalagi di mata Allah. Pandangan Allah. Orang yang bodoh. Bahkan kebodohan ini bisa membawa pertama kemusyrikan. Kedua kekafiran. Ketiga kefasikan. Dan keempat kemunafikan karena kebodohannya. Dan selalu dia pengen instan. Pengen bukti dan gampang dilakukan. Ini karena kebodohannya. Tanpa usaha. Tanpa bekerja. Ingin mendapatkan hasil. Ini karena kebodohan. Dan orang yang bodoh. Kaitannya. Adalah pasti sombong. Ya. Seperti dalam peribahasa, padi yang berisi akan menunduk. Padi
yang kosong, dia akan gampang kena pengaruh angin. Apalagi ada dibilang tong kosong, nyaring bunyinya karena nggak ada isi. Tapi kalau tong itu penuh, nggak bisa diangkat. Jadi tong kosong, nyaring bunyinya, tong penuh nggak bisa dikasih, tidak bisa diangkat. Apalagi si otong ya. Di sini penting sekali karena ya, orang yang malas itu pasti akan sombong, egoistis. Dan dari kesombongan ini akan lahir nanti buruk sangka dan fitnah. Karena buruk sangka dan fitnah ini tidak lahir begitu saja. Adanya pada orang egoistis dan sombong. Dan ini semuanya adalah sifat syaitan. Seperti ini instan itu karena berangan-angan berhayal. Semuanya diawali dengan kemalasan. Bukan karena dari kesombongan lebih dahulu. Kesombongan itu lahir dari rentetan tingkatan-tingkatan dari malas. Malas lalai. Ya. Dari lalai bodoh. Dari bodoh kemudian sombong. Berangan-angan dan kemudian buruk sangka. Awalnya adalah dari kemalasan. Insya Allah para pemirsa juga jamaah yang hadir. Nggak ada yang malas. Buktinya sekarang rajin lagi melihat dan mendengarkan. Yang di sini hadir. Walaupun pikirannya kemana-mana. Ya. Pikirannya jelas kemana-mana. Enggak konsentrasi. Karena kadang-kadang menyangkut nasihat ini teguran pada masing-masing orang. Ada orang yang rajin dalam bekerja. Rajin luar biasa. Tapi dia ini bodoh. Tidak berilmu. Sehingga apa? Bukan pekerjaannya sia-sia. Yang dihasilkannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kebodohan. Tiap orang yang rajin, pasti dia orang yang pinter dan orang yang kreatif. Yang didasari oleh ilmu. Tidak ada orang yang bekerja dengan giat tanpa ilmu. Jadi kalau kita melihat ada orang bekerja sesuai dengan yang diperintah, mengikuti aturan, oh, orang ini pintar. Bahkan ada yang tidak diperintah, dia kerjakan untuk lebih cepat dan baik. Artinya kreatif. Orang itu berarti berilmu. Kemudian dia tidak pernah menyisakan atau bekas apapun terbuang. Dia gunakan untuk yang lain yang bermanfaat. Itu artinya orang-orang yang pintar. Ini belum cerdas, masih jauh dari cerdas. Dari cerdik aja masih jauh. Cuman pandai doang, pintar dan pandai. Dan semua orang dalam bekerja itu paling akhir adalah pandai dan cerdik, belum cerdas. Sebab orang yang cerdas sangat susah kita menilai atau membuat suatu penilaian yang tepat.
Karena kecerdasan itu adalah kasih sayang Allah. Kecerdasan seseorang itu pemberian Allah. Pahala dari Allah. Karena apa? Kepandaian dan kecerdikannya, kalau dia gunakan semata-mata dalam ibadah dan beramal, Allah akan tingkatkan derajatnya jadi cerdas. Tapi kalau semata-mata hanya untuk mendapatkan materi imbalan dari hasil yang dikerjakannya, dia hanya sampai tingkat cerdik. Kayak kancil itu cerdik. Dia sediakan kantong untuk kera atau monyet naik memanjat pohon yang ada buahnya. Tapi bawahnya dibolongin. Monyet naik sembari juga dia makan. Yang lainnya dimasukin ke kantong. Molos. Diterima yang di bawah. Itu cerdik. Orang cerdik ini sering merugikan orang lain. Juga orang pandai. Tapi kalau orang cerdas, dia akan membahagiakan orang. Ya. Jadi orang yang apa namanya itu pandai, yang ahli, yang cerdik, ini sering merugikan orang lain. Merasa dirinya lebih dari yang lain. Tapi kalau dia cerdas, dia merasa sama dengan orang lain. Karena apa? Dia juga butuh dari apa yang dia kerjakan. Baik itu berupa upah maupun hasilnya. Yang lain pun sama. Tidak bisa satu pekerjaan dikerjakan sendiri. Mesti bersama-sama. Tanpa orang lain, dia tidak akan bisa berbuat apa. Itu kalau orang yang cerdas. Dia akan selalu menguntungkan dan memberikan kebahagiaan pada orang lain. Kalau orang yang cerdik, yang pandai, yang ahli, mesti dia yang dulukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Baru yang lainnya diberi sisa. Bukan dia mengambil sisanya, tapi diambil lebih dahulu, sisanya diberikan ke orang lain. Tapi kalau orang yang cerdas, bagi sama rata. Istilah zaman sekarang, transparan. Oh, ya. Dengan jelas jujur. Kecerdasan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi kalau kita ingin cerdas, jangan malas. Ibadah selalu menjadi satu dengan lahir batin kita. Karena hidup kita semata-mata hanya untuk ibadah. Kalaupun mati dalam keadaan beribadah. Inilah salah satu contoh. Jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kemalasan ini adalah salah satu bagian dari hawa nafsu yang dibisik-bisikkan oleh syaitan kepada manusia. Bukan dihembuskan, dibisikkan. Kalau dihembuskan, kebetulan anginnya gede itu setan, kita bisa jatuh ya, terpelanting. Karena dihembus. Tapi kalau dibisikkan, bukan ditiupkan, karena dia nggak bawa suling. Ya, banyak orang ditiupkan, dihembuskan. Itu bahasa apa? Dibisikkan melalui telinga hati, bukan telinga jasmani.
Diperlihatkan melalui mata hati. Supaya manusia mengikuti syaitan. Jangan sampai bahasa kita rancu. Supaya kedengarannya enak. Dihembus. Ya Allah. Dibelai. Setan gak pernah membelai. Enggak ada belayan setan. Enggak ada. Setan itu musuh yang nyata. Dia selalu menjaga jarak dengan kita. Di mana kita lengah, dia masuk ke dalam hati kita. Membisik-bisikkan. Tapi kalau kita kuat imannya, Islamnya, imani dan islami, setan akan lari kembali, tidak akan berani masuk lagi. Karena kita mempunyai benteng yang kuat. Sebaliknya kalau kita lemah, karena kemalasan, kelalaian, kesombongan, buruk sangka, fitnah, dan segala macam, serta berhayal, berangan-angan, setan seperti diberinya tempat yang mulia oleh kita. Kita akan dikendalikan hawa nafsu kita oleh syaitan. Seolah-olah terasa enak, nikmat. Padahal itu adalah racun. Meracuni jiwa kita. Kita akan celaka dunia dan akhirat. Sebaliknya orang yang rajin, yang kreatif, dia bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Setan tidak akan bisa menggodanya. Di lain pihak, manusia ini dihadapkan kepada kebutuhan, keinginan, kebutuhan. Kalau dia rajin, kreatif, akan terpenuhi. Tapi keinginan dan kebutuhan kalau dia malas, maka akan didapat. Enggak mungkin. Jadi syaratnya adalah rajin dan kreatif. Orang yang rajin dan kreatif adalah orang yang bisa melawan kemalasan. Dan orang itu tidak akan pernah lalai. Dia akan selalu mawas diri. Berhati-hati di dalam ucapan maupun perbuatan. Menjaga lisannya. Menjaga panca inderanya. Menggunakan anggota tubuhnya hanya untuk yang bermanfaat. Dia tidak gunakan untuk yang mudarat. Kadang-kadang karena kebutuhan mendesak, keinginan yang menggebu, ini perjuangan atau disebut juga jihad. Tapi kalau fisabilillah dia akan menang. Tapi kalau hanya jihad saja akan kalah. Karena Pak setan membisik, gak apa-apa deh sekarang. Walaupun itu haram, ambil saja. Ya, kan kamu butuh. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Karena baru jihad saja. Tapi kalau fisabilillah, berjuang di jalan Allah, berperang melawan hawa nafsu di jalan Allah, apalagi membela agama Allah, maka dia tetap akan bertahan. Di sini Allah menguji insan manusia tentang keimanannya. Kalau dia bisa bertahan, walaupun sudah disebut titik akhir, waktu yang ditentukan sudah hampir habis, Allah akan menolongnya seketika tanpa disadari. Disitulah kebesaran Allah. Barang siapa dia
berjalan, bekerja, berbuat, berjuang di jalan Allah, janji Allah pasti akan menolongnya. Cepat lambat tergantung niat masing-masing. Yang menyebabkan orang gampang terpengaruh, runtuh lemah imannya karena kemalasan. Jadi syaitan tidak mengganggu dengan kesombongan. Nah, kita badan kecil, jalan nggak benar masih sempoyongan, misalnya petantang petenteng sombong, tabrak sama yang gede badan, dipukul jangan-jangan benjut. Tapi kalau orang yang bisa melawan, menghindari kemalasan, dia akan selalu mawas diri. Bisa menempatkan dirinya di tempat manapun. Artinya bergaul, berhubungan dengan sesama manusia akan disenangi bukan dibenci. Tandanya orang yang rajin dan kreatif. Tapi bukan rajin meminta. Bukan kreatif dalam membohongi, bukan. Karena didasari oleh ilmu. Kebetulan ilmunya ilmu agama. Dia akan jadi orang yang ihsan, yang baik, dan selalu berbuat amar ma'ruf, nahi munkar. Tidak pernah tinggal ibadah. Tidak pernah tidak beramal. Tidak pernah tidak bersedekah. Selalu beramal, selalu bersedekah. Beramal dan bersedekah bukan dengan harta. Kalau ada boleh dengan harta. Enggak ada dengan doa. Kita sering beramal dengan doa waktu sholat. Mendoakan siapa. Itu. Beramal, bersedekah juga dalam sholat. Ada. Di sini jangan sampai kemalasan itu menjadi kendala, rintangan, hambatan untuk mencapai cita-cita. Jangan juga ada orang mengatakan, wah dia mah kerajinan. Enggak ada yang kerajinan. Ada juga keranjingan. Ya. Orang itu rajin, ya udah rajin aja, jangan kerajinan. Seperti apa aja dipungutin, apa saja dirapin. Kerajinan banget, padahal ada orang lain, tugas orang lain. Bukan. Mungkin orang yang memunguti sampah itu tadi sudah. Tiba-tiba ada yang buang sampah sembarangan lagi. Ya. Dia tahu, dia ambil. Dia masukkan ke kotak sampah atau ke tong sampah. Tapi orang bilang, wih kerajinan banget. Padahal bukan kerjaannya dia. Bukan. Dia betul-betul rajin. Dia pakai akal. Dan orang itu terus membersihkan. Enggak bolak-balik. Jalan. Tapi ada orang yang tidak mengerti, apalagi paham tentang kebersihan. Dia buang sembarangan. Ini ada orang yang dia ini rajin dan kreatif. Dia berhati mulia. Dia ambil sampah itu, masukkan ke tempatnya. Tapi orang yang malas melihatnya, kerajinan bang. Ini udah jelas. Yang mengucapkan seperti itu adalah orang yang malas. Yang selalu berburuk sangka dan egois. Insya Allah, dengan sedikit demi sedikit saya berikan. Seperti sekarang tentang kenapa kok Bapak memberitahu tentang malas atau kemalasan. Sebab dari malas dan kemalasan ini akan banyak sekali
akibat-akibat yang buruk terhadap diri kita. Tapi kalau diawali dengan rajin, kreatif, keuntungan-keuntungan yang akan bisa kita dapat dari rajin dan kreatif. Anda rajin belajar menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin beramal, dan sebagainya. Masya Allah, manfaatnya buat Anda sendiri. Walaupun dirasakan dan diberikan kepada orang lain, sebetulnya itu adalah untuk diri masing-masing. Orang yang bersedekah sebetulnya menyedekahikan. Dan itu nanti bekal di akhirat. Betul diberikan ke orang. Tapi engkau akan menikmatinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jangan merasa rugi kalau kita mengeluarkan sedekah atau amal. Itu merupakan tabungan nanti. Yang pertama, tabungan kita di alam barzah, alam kubur. Yang kedua, tabungan nanti di yaumil akhir, di hari kiamat. Yang ketiga adalah tabungan buat anak keturunan. Apa yang kita keluarkan itu jangan dianggap bakal mengurangi rezeki kita. Bahkan yang sebenarnya terbalik, menambah rezeki kita. Kelihatannya jumlah berkurang. Sebetulnya Allah sudah menyiapkan gantinya berlipat ganda. Jadi kalau orang masih berpikir, kalau beramal bersedekah akan mengurangi hartanya, itu jelas dia adalah kufur nikmat. Dan orang yang kufur nikmat, kata Allah, siksaku sangat pedih. Tapi kalau yang syukur nikmat, dia akan bahagia. Dia akan menikmati sisa-sisa hidupnya. Dan kehidupannya akan selalu bahagia. Insya Allah. Di alam barzah maupun di surga nanti. Atau di akhir zaman nanti. Yaumil kiamat. Dia akan menempati surga. Kesejahteraan yang abadi. Kalau kita dalam beramal dan bersedekah, jangan menganggap harta kita berkurang. Manusia akan selalu menghitung-hitung berapa banyak yang telah dikeluarkan. Padahal dia tidak menghitung berapa banyak yang Allah telah berikan kepadanya. Dia hitung yang dikeluarkan. Yang dia dapat enggak pernah dihitung. Nauzubillah min dzalik. Akan celaka di dunia wal akhir. Hidupnya tidak akan pernah tenang. Penyakitnya tidak akan pernah hilang. Terus mengikuti. Di belakang penyakit ada malaikat Israel. Kata malaikat Israel, penyakit lu minggir dulu, bagian gua mengambil. Penyesalan gak ada guna. Tapi kalau kita selalu beramal bersedekah, ini adalah suatu rasa syukur kepada Allah. Di belakang kita, malaikat Rahman dan Rahim yang selalu akan memberi tambahan rizki kepada kita. Malaikat Israel masih jauh banget. Jauh sekali. Bahkan gak kelihatan. Kecuali kalau kita memang ingin cepat, pasti datang. Tapi rata-rata manusia pengen umurnya panjang. Jangan pengen buru-buru mati. Ada yang takut karena dosanya masih banyak, kesalahannya masih menumpuk. Amalnya baru sedikit. Dan ini merupakan hukum alam yang tidak bisa kita artinya melawannya. Karena itu sifat manusia. Keserakahan.
mendahului dari kesadaran. Hanya penting sekali. Sadar hati, sadar akal, dan sadar jiwa. Itu harus ada di dalam diri kita. Sehingga kita jujur. Jujur pada diri sendiri. Jujur pada orang lain. Dan jujur utamanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mentaati Allah dan Rasulnya. Hanya takut dan malu kepada Allah. Dan takwa juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Allah akan membalasnya dengan ridho. Orang kalau yang sudah diridhoi Allah, dia tidak akan dihisab. Dia akan langsung masuk ke dalam surga. Kemalasan atau malas. Judul yang saya sampaikan merupakan penyakit. Penyakit kronis. Belum ada obatnya. Jadi gimana Pak? Karena penyakitnya kronis. Terus nggak ada obatnya. Enggak ada obatnya. Kecuali pertolongan Allah. Obatnya berserah diri kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Baru akan diberi. Seperti tadi. Ya. Untuk menghindari kemalasan. Kita harus menuntut ilmu. Bekerja. Jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Beribadah yang benar. Kemudian beramal dan bersedekah. Sesuai dengan kemampuan. Allah akan berikan pertolongan terhindar dari kemalasan. Tanda-tanda kemalasan itu lalai. Kalau bahasa Prof. Budi itu nyepelek. Nyepeleke katanya gitu ya. Menyepelekan. Gampang tar. Itu sipil. Itu mah angkatan. Itu kan sipil dengan angkatan ya. Itu gopil, macam-macam. Jangan kita merendahkan sesuatu. Semuanya ini adalah penting buat diri. Penting sekali. Tidak ada yang tidak penting. Dan pada umumnya semuanya bermanfaat. Sebab Allah ciptakan bumi dan langit serta seisinya itu untuk kepentingan manusia. Jadi semuanya ini penting. Cuman kita ambil mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Untuk kita semuanya. Nah kadang kita ikut-ikutan hewan. Hewan makanin daun-daunan. Apa iya enak daun. Kita bikin sambal pakai lalap. Ya daun-daunan. Begitu lihat, hewan makan rumput. Kita ambil rumput juga. Ya kagak enak. Tapi daun yang lain silahkan. Asal jangan daun pintu. Sama daun jendela. Nggak bisa diapa-apain. Karena itu katanya untuk semuanya manusia ikut-ikutan. Burung makanin buah-buahan apa aja dimakan. Ikan memakan apa saja dan segala macam. Kita itu buat manusia adalah pilihan yang terbaik dan bermanfaat. Hindari. Pertolongan Allah pasti akan datang kepada orang-orang yang sadar. Tapi kalau tetap membangkang ya nggak bisa. Apalagi serakah. Udah si males, bodoh, sombong, serakah. Ini temanku kata setan. Bahkan sahabatku. Di atas sahabat lagi. Saudaraku. Silakan. Kalau kita saudaranya setan udah.
Jangan harap menikmati apapun di dunia. Yang ada sengsara. Kenikmatan hanya beberapa detik. Kesengsaraan berjam-jam. Nah, seperti orang yang mabuk-mabukan. Dia menenggak minumannya. Nikmatnya hanya semenit. Enggak sadarnya berjam-jam. Ya, tahu-tahu begitu udah sadar. Kepalanya pada benjol. Karena nubruk ini, bentur ini, bentur itu. Bahkan ada yang luka segala macam. Dia bingung. Ini kenapa? Siapa yang mukulin gua? Lah, lu jatuh bangun. Lu ngebentur tembok. Kamu jatuh disolokan dan segala macam. Kesengsaraannya berjam-jam. Kenikmatannya hanya 1 menit. Adu gelas tank. Oh, gitu. Apa namanya itu? Tos. Gitu ya. Untung nggak ada joknya. Kalau pakai jok ya jotos ya. Minum. Wih, ketawa. Nggak lama. Keleyang udah nggak sadar. Nah, kata setan, ini saudaraku. Gitu. Mudah-mudahan saudaraku kekal. Gitu katanya. Jangan sampai lepas lagi. Karena apa? Nanti akan sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Itu bagiannya orang yang malas. Saya mengulangi ini bukan apa-apa. Karena kita terus dalam hidup dan kehidupan ini. Banyak sekali ujian-ujian dan tantangan. Hambatan bahkan rintangan. Banyak yang bisa mengatasinya, menyelesaikannya, merubahnya. Tapi ada juga yang menyerah. Tidak boleh menyerah. Orang yang menyerah pada ujian, rintangan, tantangan, dan cobaan adalah orang yang malas. Tingkat kemalasan seseorang tidak sama. Ini yang bahaya, yang malesnya tulen. Lahir batin. Males semua, subhanallah. Semales-malesnya Abu Nawas masih bisa bohong. Ya, Abu Nawas itu manusia yang paling males. Tapi dia bisa bohong. Oh ya, bukan cerdik, bukan pandai. Berhayal. Dengan kebohongannya. Orang raja aja bisa kena tipu daya Abu Nawas. Nah, kalian mau jadi Abu Nawas? Kita benar-benar harus bisa membawa diri kita. Karena apa? Kalau kita kena tipu daya syaitan, kadang-kadang merasa benar. Bertahun. Pas malah baca Al-Quran. Tapi kita sudah kena tipu daya syaitan. Di dalam diri kita ini sudah ada tipu daya syaitan. Berpura-pura semua. Ibadahnya berpura-pura. Amalnya berpura-pura. Bahkan kelihatan kayak benar. Hanya ingin disanjung, dihormati orang lain. Itu sudah kena tipu daya syaitan. Karena keikhlasan dan kesabaran tidak ada pada dirinya. Tapi kalau kita benar-benar dalam keadaan sadar, tidak ada rasa ingin dipuja, dipuji, disanjung, dihormati. Tidak ada yang pura-pura. Semuanya dilakukan dengan ikhlas dan sabar. Rela hati dalam menerima perintah. Sabar dalam beramal dan bersedekah. Gimana menilainya, Pak? Antara yang berpura-pura dan yang benar-benar ikhlas sabar. Dan tanya aja dia. Tanya yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan itu senyum, benar. Kalau yang bersangkutan itu bicara apa saja, bohong. Orang yang ikhlas dan sabar itu. Kalau ditanya tentang ibadahnya, amalnya, sedekahnya, dia hanya senyum.
Nah, jadi Anda supaya belajar senyum terus ya. Biar dikatakan benar. Itu tandanya. Kan dikatakan salamatul insan fi bisa. Dia tidak ngomong. Dia hanya senyum saja. Itu orang benar. Tapi kalau orang yang berpura-pura, gue cerita, iya, gue juga ini, wah segala macam. Sehingga orang itu terpesona karena ucapan. Padahal itu hanya ingin dihormati di sana. Bahkan ini saya mau merencanakan lagi Allah. Kalau ente mau, ayo ikut. Nah, ikut sama-sama. Ente punya berapa? Gitu. Gue udah ada segini nih, padahal bohongnya. Mengrogoti punya orang lain. Itu artinya berpura. Tapi kalau orang yang benar ikhlas dan sabar, hanya senyum. Kalau ditanya juga hanya jawab, oh iya. Oh iya, enggak seberapa. Begitu. Karena Allah akan menjaga lisan orang. Akan menjaga pandangan matanya. Dia akan tetap tabah, tidak terpancing oleh apa yang dia kerjakan, dia amal dan sedekahkan. Diangkat, dipujuk, diraya segala macam, dia hanya senyum. Ah, nggak seberapa udah. Yang udah. Semampu saya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan lagi kemampuan yang lebih dari itu. Hanya cukup bicara yang perlu saja. Enggak bercerita segala macam. Ini merupakan dia benar-benar ikhlas dan sabar. Dan tidak diulang-ulang. Di mana aja dia sebutin. Ketemu siapa aja dia ngomong. Malah disuruh direkam. Kalau perlu di video. Ya. Nanti disiarkan biar viral. Ini orang udah gak bener deh. Tapi dia dengan santai. Tidak menunjukkan rasa akunya. Ngomong dengan senyum. Ini orang bener. Dan Anda latihan aja sembari ngaca kalau ngomong senyum ya. Oh saya ini. Lama-lama orang ngetawa ini. Orang mau ngomong apa mau senyum. Pengamalan seseorang dalam menyikapi supaya tidak malas. Selalu beristighfar kepada Allah. Sehingga Allah dengan seketika akan menolong. Apalagi ditambah dengan bertasbih. Ini yang paling berbahaya. Khususnya buat Anda semuanya termasuk diri saya. Jangan malas makan. Ini penting. Sudah banyak contoh. Dan tanda-tanda kematian dari seseorang itu. Apabila kalau sudah tidak mau makan. Awalnya malas. Akhirnya tidak mau. Itu tanda-tanda. Biar bagaimanapun tetap harus diisi. Mual, isi. Muntah, isi lagi. Lalu ada. Jangan kosong. Karena seluruh organ tubuh ini membutuhkan asupan. Makanan, minuman yang bermanfaat. Bukan yang mudarat. Jadi sebelum kita melangkah kepada batiniah, lahiriahnya dibentengi dulu. Tapi karena disuruhnya jangan telat makan dulu, ya lain lah. Secukupnya. Sebab tadi ada pasien, Pak,
Saya 1 jam sekali makan. Saya diam aja kan. Jujur apa enggak saya nggak tahu ya. Baru aja ini makan lagi Pak. Baru udah makan lagi. Iya. Nah, terus kemana itu dibuangnya? Kan mestinya dia tuh. Saya makan terus. Beraknya berapa kali? Ya. Kalau makan terus tiap jam. Nggak berak. Kok masih hidup? Aneh. Mestinya udah lewat. Ini kok masih hidup. Saya hanya senyum aja. Nah ini bahaya lagi kalau saya berak terus Pak. Makannya enggak. Nah ini juga bahaya. Udah diare namanya. Namanya orang sakit. Nggak ada yang jujur. Itu. Biar oleh kita, oh, aduh, aduh. Saya nggak terpancing. Saya hanya liatin senyum aja. Ini ditambah dengan kebohongan. Ya. Jadi nggak mungkin 1 jam sekali. Nah 12 jam. Berarti dia 12 kali makan. Nah berak nggak pernah diceritain. Tapi perutnya nggak kayak orang hamil biasa. Berarti bohong. Nah, temennya anak buahnya Abu Nawas. Ada lagi, Pak, saya nafsu makan hilang. Kenapa? Nggak pengen Pak makan. Pengennya apa? Cemilan. Ya Allah. Jadi dia nggak makan pengennya cemilan. Ini tanda-tanda. Sebab cemilan bukan makan. Kecuali dia cemilannya nasi. Ya. Ini cemilannya yang lain. Benar saja. 2 minggu dengan ini nggak hadir. Almarhum tadi malam jam 11. Dia makan hanya sesendok 2 sendok. Minta cariin cemilan. Baru mengikuti sebagai jamaah 2 kali. Kemudian Allah mengambilnya. Apa tuh? Kenapa seperti itu? Ada yang megang. Ada yang nyandar. Hah? Ada. Siapa yang anu? Kedorong ke sandaran. Halo, saya masih sana. Sana masih. Tolong jangan dekat-dekat sumur ya, nanti kecemplung. Sebab di situ ada sumur. Kita doakan semoga dia. Kenapa tuh? Dan mohon maaf ada gangguan teknis. Cabut aja dan. Loudspeaker yang ke belakang tuh dicabut. Disinilah kita mohon kepada Allah supaya jangan malas. Namanya beliau itu kalau nggak salah, Lutfi Arif. Aduh nanti saya tanya dulu ya. Hehehe.
Jadi malam Jumat kemarin dia nggak datang. Malam Jumat yang lalu dia duduk di sana. Dan dia udah bisa nyetir sendiri. Tapi dia tidak mau makan. Ya, itu saya udah bilang siapapun kalau udah nggak mau makan, Israel akan datang. Karena makan untuk hidup. Pola makan benar, hidup sehat. Halalan toiban panjang umur. Kalian kalau nggak halalan toiban, umurnya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tapi kalau halalan toiban, oleh Allah ditambah. Awas, hati-hati. Di luar malam Jumat, mengikuti majelis taklim, setelah selesai bebas pantangan tapi tetap halal. Bukan haram. Ya, toibannya ditanda kasih tanda petik. Jadi yang nggak toiban boleh dimakan tetap halal. Tapi jangan berlebihan. Karena apa? Itu namanya serakah. Ya. Yang serakah itu mesti akan ada akibatnya. Yang pertama itu, pada kita manusia yang masih hidup, jangan malas makan. Itu penting. Minimal 3 hari sekali. Pagi, siang, dan sore. Kalau kebetulan begadang atau tidurnya larut malam, kalau mau tidur setengah jam sebelumnya, isi secukupnya saja. Yang penting tidak lapar. Jangan dalam keadaan perut kosong tidur. Berbahaya. Akan kena angin duduk. Nanti dikira serangan jantung. Padahal usus melintir. Angin duduk itu usus melintir. Tanda-tandanya sama dengan serangan jantung. Jangan menyalahkan angin. Oh, ini masuk angin tiap hari juga, tiap detik masuk angin. Tapi dikeluarkan lagi. Ini angin duduk, nggak keluar. Ya, karena ususnya melintir. Dan itu biasanya kalau salah penanganan, lewat. Takdir sudah sampai. Dan jangan seperti tadi, ada 1 jam sekali makan, waduh jangan dah. Nah, kecuali 1 jam, 1 sendok. 1 jam laginya 2 sendok. Itu sepiring misalnya ada 10 sendok. 10 jam. Ya kurang dong. Mestinya 3 piring, ini sudah hanya 1 piring. Dalam sehari. Ya kalau sendoknya sendok adukan mah gede. Ini sendok umum, sendok nasi. Jadi hati-hati, jangan malas makan. Sebab itu akan mempengaruhi kesehatan. Kedua, jangan malas ibadah. Nah ini ibadah ini tidak ada yang istirahat secukupnya, nggak ada. Orang yang rajin beribadah sesuai dengan janji bahwa sholatku, ibadah-ibadahku
Hidup dan matiku hanya bagi Allah. Demi masa. Waktu yang kita jalani ini semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Dijamin umurnya panjang. Seperti Anda sekarang talabul ilmi. Wajib ain. Di atas segala kewajiban yang Allah perintahkan. Sebab dengan ilmu, apalagi ilmu Al-Quranul Karim, dasar daripada ibadah dan amal serta sedekah itu adalah Al-Quran, maka Allah akan mencintai kita. Sayang kepada kita. Dan insya Allah dimatikannya atau diwafatkannya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebaliknya, kalau rajin berbuat maksiat, ibadah hanya selingan saja. Matinya su'ul khatimah. Sengsara dunia akhirat. Sebaliknya, dari malas itu rajin, kreatif, dalam segala hal dia diniatkan ibadah. Napas pun ibadah. Makan, minum ibadah. Apapun ibadah. Allah sangat senang. Kenapa? Kita oleh Allah diciptakan bersama jin. Semata-mata hanya untuk beribadah. Padahal itu tahu semuanya. Tahu semuanya. Malah makhluk lain. Seperti hewan, tumbuh-tumbuhan. Ya, kenapa kami enggak diciptakan semata-mata untuk ibadah? Tapi kami diciptakan untuk kepentingan, kebutuhan manusia. Tuh. Mereka sebetulnya ingin seperti kita ibadah. Tapi dia juga ibadah. Diperintahkan oleh Allah. Memenuhi kebutuhan manusia. Manusianya beribadah. Hewan dan tumbuhan juga ikut beribadah. Kalau manusianya berbuat dosa dan maksiat, maka hewan dan tumbuhan pun ikut dalam dosa dan maksiat. Subhanallah. Nanti di yaumil akhir, sebelum tubuh kita ini, anggota tubuh kita atau apa bicara, tumbuhan dulu nongol, hewan nongol. Kami dibuat pesta pora, ria, ujub, takabur, mengikuti hawa nafsu. Gitu ya. Udah diam aja nih orang. Baru kemudian tangan, iya aku yang mengambil. Aku yang menggunakan segala macam. Kata mulut, aku yang memakan. Subhanallah. Rugi. Kita hanya diam. Jiwa dan ruh menangis. Menyesali perbuatannya. Tapi sudah tidak bisa untuk kembali ke dunia lagi. Karena sudah akhirat. Hari pembalasan. Hari hisab, perhitungan. Amal-amal kita. Maka rajinlah, kreatiflah dalam beribadah. Jangan kita malas ataupun lalai. Kedengarannya sepele, tapi sering dilakukan. Gampang, masih banyak waktu. Iya, kan gitu selalu. Masih ada waktu. Ternyata bablas. Mau berbuat apa kita kalau sudah lewat waktu? Nggak bisa dikembalikan tanggal maupun hari. Terus berjalan. Seperti ujian yang dialami oleh si Dula. Setelah dia menyadarkan dari rampok begal yang jumlahnya belasan orang. Bahkan diajaknya makan bersama. Dia berbeat. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat.
Guru yang tiga mengeluarkan uangnya. Dibekali mereka untuk berusaha. Semuanya menangis. Terharu, menyesal atas perbuatan. Engkau jangan lagi berbuat kejahatan. Jangan menganiaya dirimu, apalagi orang lain. Aku beri masing-masing uang. Dan ini kalau dimakan tanpa kerja, setahun juga nggak habis. Masih sisa. Tapi kalau dibuat bekerja, kamu sepanjang hidupmu bermanfaat. Dan bisa memberikan nafkah ke anak keturunanmu. Semuanya berterima kasih kepada tiga gurunya ini. Termasuk juga kepada Dullah yang telah menyadarkan. Dan beritahukan kepada teman-temanmu yang satu profesi. Ajak bekerja dengan kamu. Berikan upah selayaknya. Supaya dia tidak berbuat kejahatan. Baik Pak Kiai. Baik Bang Dullah. Mereka pada semuanya bertobat. Dan dipersilakan. Dah pada pulang. Ini golok gimana sama tombak dan segala macam. Bawa pulang. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, tapi buat keperluanmu dalam bekerja. Jangan dibuat kejahatan. Terima kasih semua. Mereka bersalaman pulang. Si Dullah dengan tiga gurunya tetap duduk di warung itu makan. Yang punya warung bengong. Kisanak, kata yang punya warung. Ada apa Bapak? Kisanak dari mana? Oh, saya dari sebelah sana. Kampung yang jauh dari sini. Sedang kebetulan mampir ke warung ini. Sebelumnya ketemu dengan mereka. Waduh, mereka itu Pak, jahatnya luar biasa. Makan di sini sekenyangnya nggak pernah bayar. Hanya janji nanti kalau dapat katanya uang akan balik lagi dibayar. Ternyata bukan sekali dua kali. Nggak pernah sama sekali. Oh begitu. Ya, kira-kira berapa hutang mereka itu yang belum dibayarkan? Aduh, jangan Bapak. Enggak. Saya berkata jujur. Kata salah satu kiai. Berapa? Coba hitung. Hitung. Sekian. Oke. Diberikannya uang itu kepada si pemilik warung. Dan ditambah kerugian menanti. Ada kerugian menanti. Tapi awas. Yang pacaran. Jangan ngasih bonus. Ya. Jangan ngasih DP. Setelah diberi, si tukang warung itu menangis. Kok masih ada ya manusia sebaik ini? Itu ya. Oh, banyak Bapak. Saya hanya segelintir dari mereka. Banyak Bapak kebetulan jarang bertemu dengan orang yang baik. Kami bukan orang baik, orang beneran. Mau kemana di sana? Oh enggak, kami mau ada urusan. Oh iya, sering mampir ke sini. Tidak dijawab insya Allah. Karena belum tentu mampir lagi. Karena mau mengelana berputar arah. Itu dari pertama arah ke selatan ke timur, nanti arah ke utara ke barat, balik lagi ke tempat. Gitu ya. Di sana kayaknya bukan orang sembarangan ya iya. Orang beneran. Orang sembarangan gimana? Dari pakaiannya. Ya. Pakaian orang yang alim. Waduh. Tersanjung empat-empatnya termasuk si dulu. Dibilang alim. Ain.
Alim. Orang yang mengerti ilmu. Oh, orang yang paham. Ini kayaknya udah waktu duhur ya. Di mana saya bisa sholat, Bapak? Oh, di belakang itu ada tempat untuk sholat, Pak. Dan udah disediakan di sana. Ada yang namanya, kalau orang kampung dulu, padasan. Yang ditutup dengan kayu. Terbuat dari tembikar. Isi air penuh untuk berwudu. Oh, alhamdulillah. Berempat ke belakang. Wih, bersih rapi. Berarti tukang warung ini ibadah. Terus tidurlah suruh azan. Habis azan iqamah. Tukang warung mendatanginya. Ikut berjamaah. Kiai yang agak tua, dia jadi imam salat duhur. Yang dua dengan sidulah ditambah tukang warung. Ikut salat berjamaah duhur. Dengan tumaninah dikerjakan. Begitu setelah salam berdoa. Mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Bersalawat kepada Rasulullah. Dan mendoakan kedua orang tuanya. Baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Termasuk mendoakan orang mukminin dan mukminat. Yang masih hidup maupun yang telah tiada. Subhanallah. Ditutup dengan doa sapu jagat. Kemudian setelah selesai. Ayo kita berangkat. Oh, baik. Bapak tua, kami mau melanjutkan perjalanan. Oh itu, saya sudah siapkan bekal. Untuk nanti sore di perjalanan. Apabila lapar, mungkin nggak akan menemukan warung makan. Karena ini melewati banyak kebun dan hutan. Sawah dan ladang. Kampung jauh sekali. Oh begitu. Terima kasih Pak Tua. Jangan ditambah, jangan diganti. Ini hadiah dari kami. Oh, Kiai dan Dula kalau hadiah diterima. Tapi kalau sedekah ditolak. Karena orang yang paham. Benar Pak Tua ini hadiah, benar. Ini bukan hadiah karena Anda telah membayar hutang 10 begal itu. Tapi keikhlasan kamu. Alhamdulillah diterima Pak Tua. Semoga Pak Tua rezekinya bertambah. Berangkatlah keempat orang ini. Dilihat oleh pandangan mata Pak Tua tukang warung ini. Orang empat ini luar biasa. Tidak sembarangan. Agamanya kuat. Imannya kuat. Ibadahnya bagus. Amalnya luar biasa. Aku ingin sebetulnya ikut. Tapi bagaimana usaha? Dan warung itu adalah tempat persinggahan. Orang-orang dari kampung manapun yang mau menuju ke satu kota tempat dagang. Walaupun jauh dari mana-mana tetap ada pengunjung. Berjalanlah terus. Waktu asar masih di perjalanan. Cari tempat yang bersih. Kebetulan ada batu yang lebar. Bisa berjamaah untuk berempat. Oh dia. Sholat lagi asar di situ. Setelah sholat asar. Ayo kita berangkat. Jangan sampai kemalaman. Kita harus masuk salah satu kampung. Kita cari di mana ada surau. Atau musola. Kita bisa istirahat di sana. Kalau diperkenankan oleh penduduk kampung. Tapi kita udah biasa. Mengelana dimanapun istirahat bisa. Di bawah pohon, di atas pohon, bisa. Oh, namanya orang berilmu. Gitu. Dan tidak pernah ketemu dengan binatang buas. Baik yang melata maupun berkaki empat. Berjalan dengan aman. Terus berjalan. Betul. Hari mulai gelap. Ada lampu kelihatan.
jauh nun sana. Berarti ada kampung berjalan lebih cepat. Karena jangan sampai kehabisan waktu sholat maghrib. Sampailah di salah satu kampung. Kampung ini besar juga. Dan kebetulan ada musola. Dan mulai orang berdatangan mau sholat maghrib. Mereka menahan dulu jalannya. Melihat dulu sampai sudah agak penuh. Baru mereka datang ke musola itu. Imamnya datang. Orangnya sudah sepuh. Usianya di atas 70. Hampir sama dengan Prof. Budi. 76. Tapi masih kelihatan gagah. Malah dari jauh itu kelihatan masih muda. Sorbannya disampaikan. Itu ya. Dia berjalan dengan tenang. Enggak lama iqamah. Semua ikut jadi makmum. 3 kiai dengan Sidullah. Imam menzaharkan bacaannya Al-Fatihah. Dan surah pendek. Benar-benar tartil. Tasjid. Subhanallah. Dibarengi dengan aminnya. Bersama-sama. Tidak keras. Tidak juga lemah. Tartil juga. Bareng. Amin. Subhanallah. Dalam hati masing-masing yang 4 ini. Alhamdulillah. Dapat beribadah dengan seseorang yang dia belum kenal. Tapi tasbihnya sudah benar. Dan dilihat orang ini enggak sembarangan. Pasti berilmu. Terutama ilmu agama. Dia enggak pernah ngetes ilmu kewedukan. Enggak. Ilmu agamanya benar. Setelah salam berdoa. Berdiri tiba-tiba imam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget jamaah. Yang enggak pernah imam itu berdiri seperti itu. Dan menghadap kepada makmum. Dijawab oleh semua. Wahai saudara-saudaraku jamaah. Kayaknya kita kedatangan tamu. Hebat. Imam tahu bahwa ada tamu. Kenapa? Ayo. Ini karena apa? Ada suara amin yang menggema seperti ada gaung. Apa disebutnya itu? Bukan ego. Ya. Menggema. Amin. Kayak begitu. Padahal sebetulnya sama. Tapi kedengaran oleh telinga si imam ini ada suara yang aneh. Dalam hatinya sembari dia sholat. Apakah ada malaikat yang ikut jadi makmum? Menjelma sebagai manusia. Padahal banyak malaikat jadi makmum. Cuman gak kelihatan. Kalau kelihatan makmumnya bubar. Ya, enggak kelihatan. Benar kata salah satu kiai yang agak tua. Gurunya Sidullah. Kami tamu di sini, Pak Imam. Saya berterima kasih jadi makmum. Aduh, katanya Kisanat. Saya malu jadi imam kalian. Luar biasa. Dia merendahkan hati. Merendahkan hati. Dia tidak sombong. Punya makmum yang telah mahfum semuanya. Isi bilangnya mahfum. Berarti sudah faham segala-galanya. Oh tidak Pak Imam. Kami manusia biasa. Kami lagi mengelana Pak Imam. Gitu. Kalau sudah mahfum. Seperti Pak Imam. Enggak pernah kemana-mana. Dibutuhkan oleh semua orang. Dijadikan imam. Dijadikan contoh. Dalam ucapan dan perbuatan. Imamnya tertunduk. Bukan begitu. Di sini enggak ada lagi. Kami lagi mencari siapa nanti bakal penerus kami. Setelah aku tidak ada. Aku belum punya murid yang bisa melanjutkan.
Ini musola. Makmum udah banyak. Tapi dari makmum sekian banyak, nggak ada yang sanggup untuk jadi imam. Iya, yang berempat ini, termasuk si Dula. Kita ya si Dula, Dul. Mau nggak lo jadi benar di sini? Si Dula. Kalau diperkenankan oleh para kiai, guru kami, saya siap. Karena ini dalam pengamalan. Pintar kamu Dula. Bagus kamu Dula. Aduh. Kayaknya ini, tamu kita ini, perlu kita jamu. Dia dari jauh pasti. Kalau gitu, ayo kita ke rumah. Aduh, jangan merah. Tidak. Kami kebetulan habis motong kambing muda. Cuman gak ditanya umurnya berapa. Nah, kambing muda. Oh ya. Sepertinya ada ilafat. Akan menjamu tamu terhormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat saya beserta keluarga, juga Anda beserta keluarga. Yang benar tetap dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan iman Islam kita supaya bisa mencapai derajat takwa sehingga Allah ridha kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.